Hai, benarkah manusia tidak rasional? Meskipun mungkin sebagian besar kita tuh kurang menyadari, tetapi nyatanya kita tuh tidak sepenuhnya mengendalikan pikiran kita. Mungkin karena itulah ada seorang pemenang hadiah Nobel yang telah menghabiskan 44 tahun untuk membuktikannya. Jadi dalam penelitiannya dia menemukan kelemahan psikologis di dalam otak manusia. Katanya begitu kita melihatnya maka kita tidak akan dapat melupakannya. Dan kita akan mempertanyakan setiap keputusan yang pernah kita buat. Pemenang hadiah Nobel yang saya maksudkan itu adalah Daniel Kahneman. Dia seorang penulis buku terlaris versi New York Times. Dia penerima hadiah Presidential Medal of Freedom dan juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi ya. Daniel Kahneman. Setelah selamat dari Holocaust pada era Nazi, Kahneman menjadi sangat terobsesi untuk memahami perilaku manusia. Ketika para ilmuwan sebelumnya itu menganggap bahwa manusia itu rasional. Pada tahun 2011, Kahneman ini menemukan dua cara berpikir. Pertama, sistem satu, cepat dan intuitif. Ini berpikir secara emosional. Dan yang kedua, sistem dua ini adalah lambat dan disengaja atau berpikir secara rasional. Temuannya ini kemudian telah mengubah cara kita melihat perilaku manusia. Menurut Daniel Kahneman, kita semua umat manusia ini menggunakan sistem yang satu tadi. Sebanyak 95% dari seluruh waktu kita gunakan sistem satu tadi. Karena sebagian besar hal yang kita lakukan itu hanya bersifat otomatis. Lalu apa yang menjadi masalah? Kebanyakan menggunakan sistem satu inilah yang menjadi penyebab 90% kesalahan dan keputusan buruk kita. Kahneman mengingatkan bahwa pengambilan keputusan yang kita lakukan itu memiliki kelemahan tersembunyi. Ya, mari kita lihat. Inilah 4 perangkap mental yang dapat merenggut seluruh kekayaan dan karir kita. Jangan sampai terperangkap di dalamnya ya. Pertama, what you see is all there is. Apa yang Anda lihat seolah semua yang ada. Inilah sebabnya kita tertipu. Jadi tanpa sadar tuh kita membuat keputusan hanya berdasarkan informasi terbatas yang kita miliki, tanpa mempertanyakan informasi apa lagi yang mungkin belum tersedia. Gini contohnya, bayangkan Anda tuh berinvestasi di perusahaan startup atau perusahaan rintisan ya, yang sudah memperoleh pendanaan sebesar 1 juta US dollar, yang sudah pernah ditampilkan di majalah teknologi populer, dan produk yang akan dibuat itu mendapatkan like dari jutaan pengguna. Wih, kedengarannya luar biasa kan? Akan tetapi hal inilah yang tidak mereka beritahukan kepada Anda nih. Persaingan mereka jauh lebih besar. Para pengguna memang sempat mencoba produk tersebut, tetapi kemudian meninggalkannya. Dan perusahaan itu menghabiskan $300,000 per bulan untuk biaya rutin. Apa artinya? Kita sungguh sangat mudah tertipu. Nah, maka lain kali kalau kita harus membuat keputusan, mesti berhentilah sejenak dan pikirkanlah apakah masih ada hal lain yang perlu kita ketahui. Oke? Kata Daniel Kahneman, terus-menerus mempertanyakan pemikiran kita sendiri akan menjadi hal yang mustahil dan membosankan. Karena sistem yang kedua itu jauh lebih lambat dan juga tidak efisien untuk menggantikan sistem satu tadi dalam membuat keputusan rutin. Itu tantangannya ya. Oke. Nah yang kedua nih, perangkat jebakan mental yang perangkap mental yang kedua, yaitu priming, efek priming, PRIMING ya mitra idola, priming. Itu mempengaruhi keputusan kita bahkan tanpa kita sadari. Jadi yang disebut priming itu maksudnya adalah isyarat halus yang berupa kata-kata, gambar, lingkungan, atau ini hal-hal itu tadi dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kita. Contohnya ya, tulisan one click buy, pembelian sekali klik di Amazon. Ini sukses banget menghilangkan keraguan para calon pembeli. Bahkan sekedar peringkat bintang yang ditempelkan di label produk mampu membuat kita tuh kayak mempercayai produk itu gitu. Atau ada tulisan nih, frequently bought together,
sering dibeli bersama. Wih, itu menggoda banget tuh untuk menghabiskan lebih banyak uang kita, ya nggak? Dan tidak hanya sampai di situ, membaca koran di pagi hari itu juga dapat mempengaruhi baik buruknya hari kita. Jika kita melihat sebagian besar berita di halaman depan yang berisi berita-berita yang sensasional dan menyedihkan, ini zaman dulu adanya koran. Kalau sekarang timeline di gadget Anda ya, di medsos Anda itu. Maka kalau berita-berita sensasional menyedihkan yang Anda baca, ini adalah cara terburuk untuk memulai hari. Karena itu, hal itu tuh akan membuat kita tuh jadi lebih pesimis dan menguras energi untuk tindakan positif. Dan seperti yang kita temukan sebelumnya, ini semua terjadi tanpa kita sadari ya, saudara-saudara. Tanpa kita sadari. Itu ya perangkap mental yang kedua. Nah sekarang yang ketiga tuh substitusi. Substitusi itu kira-kira maksudnya penggantian atau penukar ya. Orang-orang tuh menyukai jalan pintas. Yang jadi masalah, apa masalahnya? Masalahnya di 95% dari seluruh waktu kita tuh mengandalkan sistem 1, bukan sistem 2. Itu berarti sepanjang 95% waktu kita lebih mendengarkan emosi atau perasaan kita karena kita tidak ingin berpikir. Maka akibatnya ketika kita merasa senang, kita cenderung meremehkan resiko dan melebih-lebihkan manfaat. Dan sebaliknya, ketika kita merasa buruk, kita terlalu melebih-lebihkan resiko dan meremehkan manfaat. Dan yang perlu kita perhatikan, orang-orang tuh menggunakan dan mengeksploitasi hal ini untuk membujuk kita. Mereka membuat kita merasa senang sebelum mereka menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, efek endowment. Ini berarti kita cenderung memberi nilai lebih pada barang-barang yang kita miliki. Kenapa? Karena kita tanpa sadar sudah membangun keterikatan emosional dengan barang-barang yang kita miliki itu. Inilah mengapa hal ini bisa menyebabkan kita membuat keputusan yang buruk. Apakah Anda pernah mendaftar uji coba gratis? Pernah nggak? Perusahaan seperti Spotify itu biasanya menawarkan langganan gratis selama 3 bulan. Wah sekarang banyak sekali yang tawaran-tawaran seperti ini ya, gratis 3 bulan, habis itu bayar ya. Tapi sebetulnya apa sih masalahnya? Masalahnya adalah setelah 3 bulan itu tadi kita udah terbiasa nih 3 bulan gratis. Kita udah punya alat itu gitu. Dan kita telah membangun keterikatan emosional dengannya kan, sehingga kita tuh ingin mempertahankannya terus. Itulah yang terjadi. Sekali lagi, manusia itu tidak selalu rasional. Kita mengandalkan bagian otak yang disebut sebagai monkey brains dan bertindak secara emosional. Monkey brains atau yang kadang disebut sebagai monkey minds itu adalah istilah yang menggambarkan pikiran yang tidak bisa berhenti dan terus menerus dia tuh melompat dari satu topik ke topik lain seperti monyet ya, monkey yang suka lompat sana dari satu pohon ke pohon lain. Begitu. Jadi monkey brains ini adalah kondisi pikiran yang tidak bisa fokus, dia terus-menerus memikirkan banyak hal sekaligus, sulit untuk mengambil keputusan, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Itu dia tuh si monkey brains atau monkey minds itu. Maka dengan memahami hal ini, kita tidak hanya akan dapat mempengaruhi orang lain, tetapi kita juga dapat melindungi diri sendiri dari orang lain yang mencoba mempengaruhi kita. Dan bagi pemilik bisnis, insight ini tentu saja sangat berharga ya, karena bahkan Jeff Bezos pun memanfaatkannya untuk keberhasilan bisnis Amazon miliknya.